Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya aku Nake DJ Kusumawardana, bisa dipanggil Nake. Saya dari peternakan angkatan 2023 kelas B dengan NIM 23 50 50 10 7 11 30 14. Pada video kali ini saya akan membahas studi kasus yang saya ambil dengan berjudul wabah penyakit PMK serang ternak di Dewar Blandong Mojokerto, 106 ekor sapi sakit massal. Jadi judul ini yang akan saya bahas kali ini. Baik, pada permasalahan kali ini yang judul yang saya ambil di sini ada penyebaran PMK yang cepat. Dalam kasus wabah ini, sebanyak 106 ekor sapi di Dewar Blandong itu terkena penyakit secara massal. Kenapa? Karena pada dasarnya di tempat saya itu dikarenakan kandang-kandang itu kurang tepat. Contoh kandangnya itu jadi satu sama ayam, sama burung dara, kayak gitu. Jadi kandangnya itu jadi satu gitu sama semua hewan lah, ya, termasuk ayam sama itu tadi. Makanya penyakit PMK ini dikenal sangat mudah menular, baik melalui kontak langsung antar hewan maupun melalui benda-benda yang terkontaminasi virus. Ini permasalahan yang pertama, yaitu penyebar PMK itu sangat cepat, ya dikarenakan tadi poinnya karena jadi satu sama ayam dan burung dara. Poin kedua ini kerugian ekonomi bagi peternak. Ya, jadi kerugian ini dikarenakan PMK pastinya ya dapat menyebabkan produktivitas sapi itu menurun drastis, baik dalam hal produk susu maupun pertumbuhan berat badan. Tapi di daerah saya itu biasanya di berat badan sih. Dan hal ini berpotensi mengakibatkan kerugian ekonomi bagi peternak, terutama jika terjadi kematian ternak atau penurunan kualitas sapi maksudnya yang tidak layak dijual. Dikarenakan kena PMK, sapi itu dirawat selama kurang lebih 1 tahun, jadi tidak layak dijual ya, atau penurunan kualitas dikarenakan terkena penyakit PMK itu sendiri. Baik, dan ada poin ketiga, yaitu keterbatasan vaksin dan obat. Ya, salah satu tantangan utama dalam penanganan PMK itu adalah keterbatasan akses terhadap vaksin dan obat-obatan yang efektif untuk mencegah dan mengobati penyakit ini. Dan tidak semua peternak memiliki akses terhadap sumber daya medis yang memadai, yang membuat kontrol terhadap wabah menjadi semakin sulit. Emang di daerah saya itu masih belum tahu tentang penyebab PMK, apalagi tentang vaksin dan obat gitu di sana. Makanya bisa dibilang keterbatasan vaksin dan obat kalau di daerah saya. Untuk poin keempat, ada dampak kesehatan ternak dan produksi susu atau daging ya, tapi di daerah saya itu daging. PMK tidak hanya menyebabkan sapi sakit, tetapi juga berdampak pada kualitas produk. Peternak seperti susu dan daging, produk dari sapi yang terinfeksi PMK mungkin tidak layak untuk dikonsumsi, yang bisa menyebabkan penurunan kepercayaan konsumen terhadap produksi ternak lokal, itu pasti. Dan poin kelima, kurangnya edukasi dan kesadaran peternak, ya, yang yaitu tadi di poin 1 yang saya katakan, di daerah saya itu sapi itu jadi satu sama, maksudnya di ruangan itu ada kandang ayam, terus di atasnya itu ada tempat burung dara. Jadi ketika burung dara itu mengeluarkan kotoran, pasti jatuhnya ya kena badan sapi. Kadang di alas itu kan kena
kaki sapi juga yang membuat sapi itu terkena virus. Makanya kurangnya edukasi dan kesadaran peternak itu maksudnya kurang pengetahuan gitu ya. Banyak peternak yang mungkin belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara pencegahan dan penanganan wabah PMK, dan edukasi mengenai cara mendeteksi dini gejala, melakukan karantina, serta menjaga sanitasi kandang sangat penting untuk mengurangi resiko penyebaran penyakit. Dan poin ke-6, dukungan pemerintah yang belum optimal. Wabah ini juga menunjukkan bahwa dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan, bantuan vaksin, maupun pendampingan bagi peternak, masih belum optimal. Peran pemerintah sangat penting dalam memberikan solusi cepat dan tepat untuk mengatasi penyebaran PMK dan meminimalkan dampak kerugian. Kalau di daerah saya, dukungan pemerintah itu hanya sebatas obat gratis ya, atau enggak makanan gratis itu kalau di daerah saya, teman-teman. Makanya kalau dukungan pemerintah itu yang belum optimal, memang belum optimal di daerah saya, yang saya ketahui seperti itu. Poin 7, ada kendala logistik dalam penanganan ternak yang terinfeksi. Penanganan ternak yang sudah terinfeksi memerlukan logistik yang baik, mulai dari penyediaan obat-obatan hingga fasilitas karantina yang memadai. Kekurangan fasilitas dan tenaga medis untuk hewan dapat memperburuk situasi ini. Jadi kendala logistik pasti untuk di daerah saya dalam penanganan ternak yang terinfeksi. Jadi kalau biasanya sapi di daerah saya itu kalau terkena PMK pasti dia masih menggunakan obat-obatan tradisional ya, kayak dibuatin semacam ramuan-ramuan tradisional gitu, terus dituangkan di minumnya. Dan ini untuk solusi. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan wabah penyakit mulut dan PMK di Mojokerto yang lokasinya di Dawar Blandong. Saya kali ini akan mengasih solusi dari permasalahan tadi. Untuk solusi yang saya rangkum di video kali ini, poin pertama yaitu isolasi dan karantina ternak yang terinfeksi PMK. Jadi tujuannya itu untuk mencegah penyakit semakin menyebar luas, dikarenakan kandangnya seperti itu. Mungkin apa ya, solusi pertama yang saya kasih itu benar mencegah penyebaran penyakit ke ternak lain. Langkah-langkahnya segera pisahkan ternak yang terinfeksi dari ternak yang sehat. Dan ada tambahan, yaitu kandang-kandang ayam itu sebenarnya dipisah. Jadi di kandang sapi itu hanya khusus sapi, nggak ada hewan lain. Itu untuk tambahan dari saya, dikarenakan di lokasi saya itu kebanyakan masih seperti itu. Jadi kandang jadi satu gitu sama hewan kayak ayam, kayak burung dara, kayak gitu-gitu, sama kadang dicampur dengan burung perkutut, kan itu bisa buat penyebab penyakitnya si sapi. Dan poin kedua ada penyuluhan dan edukasi peternak. Di sini tujuannya meningkatkan pemahaman peternak tentang PMK, penyebarannya dan langkah pencegahannya. Untuk langkah-langkahnya ada diadakan sosialisasi dan pelatihan bagi peternak mengenai gejala PMK, cara mendeteksi dini dan langkah-langkah pencegahannya. Jadi harus bersosialisasi gitu ya. Dan distribusikan panduan tertulis atau digital tentang langkah-langkah kebersihan dan sanitasi. Jadi kita harus membekali
panduan-panduan ini untuk peternak-peternak Indonesia yang khususnya di daerah saya. Dan poin ketiga ada vaksinasi massal. Tujuannya itu meningkatkan kekebalan ternak terhadap virus PMK. Nah, biasanya di daerah saya itu masih jarang karena mungkin peternak di daerah saya itu menganggap remeh itu ya PMK. Kalau udah menyebar luas penyakitnya baru panik. Makanya di sini poin 3 ya, yaitu vaksinasi massal itu sangat penting. Langkah-langkahnya yaitu melakukan vaksinasi massal bagi seluruh ternak di wilayah terdampak, bagi ternak yang masih sehat maupun yang berada di sekitar daerah wabah. Pemerintah daerah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Hewan harus memastikan ketersediaan dan distribusi vaksin yang memadai. Dan yang terakhir, pantau efektivitas vaksinasi dan melakukan pemantauan kesehatan hewan secara berkala. Jadi vaksinasi itu secara berkala tuh. Dan poin kelima ada peningkatan sanitasi dan biosecurity. Tujuannya mencegah penyebaran virus PMK melalui lingkungan, peralatan, dan manusia. Tidak hanya kebersihan kandang yang diperhatikan, yang pasti lingkungannya juga, lingkungan dan peralatan-peralatan itu. Dan manusianya juga harus diperhatikan, harus menjaga kebersihan lah. Dan poin ke-6 ini ada kolaborasi dengan pemerintah dan pihak terkait. Tujuannya untuk mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dan lembaga terkait dalam menangani wabah secara komprehensif. Di daerah saya khususnya, untuk kolaborasi dengan pemerintah itu masih jarang untuk di daerah saya di Mojokerto. Mungkin diadakan kolaborasi itu khusus peternak-peternak besar. Jadi kalau peternak kecil yang mempunyai 3 atau 2 ekor itu masih jarang diperhatikan. Nah, untuk poin ke-7 ini ada pengawasan dan monitoring lanjutan. Tujuannya untuk mencegah terjadi wabah susulan atau penyebaran lebih luas. Makanya dikasih vaksinasi massal. Langkah-langkahnya yaitu lakukan pemantauan rutin terhadap kesehatan ternak di daerah terdampak selama beberapa minggu atau bulan setelah wabah terjadi, dan lakukan survei dan evaluasi terhadap tingkat kesembuhan ternak dan efektivitas langkah-langkah penanganan yang telah diambil. Jadi harus dilakukan survei secara skala per minggu ya, ini dituliskan. Dan poin 8 ini menurut saya sangat penting, penyediaan bantuan ekonomi bagi peternak. Nggak jarang di sana itu ya tahu sendiri lah kalau tentang ekonomi khususnya para peternak. Dan di sini tujuannya mengurangi dampak ekonomi bagi peternak yang terdampak wabah. Kenapa penyediaan bantuan ekonomi bagi peternak itu diperhatikan? Jika si sapi itu kena penyakit PMK ya khususnya, itu biasanya para peternak tidak ada biaya teman-teman, sehingga yaitu tadi dilakukannya pengobatan secara mandiri dengan cara dibuatkan ramuan-ramuan tradisional. Yang kenapa saya berbicara seperti ini, karena di daerah saya begitu, dia dibuatkan obat-obatan seperti, seingat saya kayak jamu gitu, ada kencur, ada apa, terus dicampurkan ke minuman sapinya itu ya, dikarenakan kekurangan ekonomi teman-teman. Makanya penyediaan bantuan ekonomi bagi peternak ini sangat penting, yaitu bertujuan tadi mengurangi dampak ekonomi bagi peternak yang terdampak wabah. Nah, langkah-langkahnya berikan kompensasi kepada peternak yang mengalami kerugian besar akibat kematian ternak atau penurunan produktivitas, dan sediakan bantuan finansial atau pinjaman lunak untuk mendukung pemulihan usaha peternak setelah wabah mereda. Dan poin terakhir, dorong pemasaran hasil ternak dari peternak
yang sudah sembuh dan aman dikonsumsi melalui kerjasama dengan pasar lokal. Jadi ya di daerah saya peternak itu mungkin ada yang peternak besar dan peternak kecil, tapi kebanyakan di daerah saya itu peternak kecil ya, yang paling banyak mempunyai 5 ekor sapi, yang sebagaimana ini harus diperhatikan ya. Baik, dengan implementasi solusi-solusi ini secara terkoordinasi, wabah PMK yang menyerang ternak di Dawar Blandong Mojokerto diharapkan dapat terkendali dan peternak dapat kembali pulih secara bertahap. Ya, mungkin di video kali ini saya memberikan permasalahan dan solusi. Ya, kurang lebih penjelasan dari saya di video ini seperti ini. Dan untuk kesimpulannya, yaitu wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang 106 ekor sapi di Dawar Blandong Mojokerto merupakan masalah serius yang membutuhkan penanganan cepat dan terpadu. Penyebaran yang cepat, potensi kerugian ekonomi yang besar, dan keterbatasan akses terhadap vaksin dan obat menjadi tantangan utama dalam penanganan wabah ini. Solusi yang dapat diambil meliputi isolasi dan karantina ternak yang terinfeksi, vaksinasi massal, peningkatan sanitasi dan biosecurity, serta edukasi intensif bagi peternak. Pemerintah perlu berperan aktif dalam memberikan dukungan berupa vaksin, obat-obatan, serta kebijakan pengendalian yang efektif. Dan pengawasan berkelanjutan, pemberian bantuan ekonomi bagi peternak yang terdampak juga penting untuk memastikan keberlangsungan usaha peternakan di daerah tersebut. Dan jadi dengan koordinasi yang baik antara peternak, pemerintah, dan pihak terkait, diharapkan wabah PMK ini dapat dikendalikan secara efektif sehingga populasi ternak dapat kembali sehat dan produktif. Terima kasih. Mungkin cukup dari video penjelasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.